Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi dengan Kak Joanna dalam ibadah online tanggal 26 September 2021. Nah, pasti kabar adik-adik semuanya pada sehat ya. Kak Jo harap semua sih pada sehat semua nih. Kak Jo pengen tahu nih keadaan studi adik-adik semua. Bagus nggak? Dapat nilai bagus nggak ujian-ujian dan ulangannya? Bagus dong ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada saatnya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengawali ibadah kami dengan doa-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati juga buat kakak Layan yang bertugas sebagai pelayan firman. Biarlah Engkau mengurapi kakak Layan dalam penyampaian firman-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang lain Bapa yang dalam melihat video ibadah Pelkat hari ini, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk lagu ke pembukaan kita, yaitu dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan.
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur, di mana Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 5-8. Kak Jo ulangi, Mazmur kita hari ini dari Mazmur 121 ayat 5-8. Kak Jo akan bantu bacakan. Tuhan penjaga Israel, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 262 yang berjudul Pabila Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya, buka Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Biarkan Alkitabnya terbuka, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kami mau merenungkannya. Tolonglah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh memahami apa yang disampaikan oleh Kakak Layan. Kami boleh melakukannya nanti. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba menyampaikan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Karena akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikut Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri
yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan keperjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Kak Ana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Adik-adik dalam keadaan sukacita mengikuti ibadah kita hari ini. Walaupun saat ini ibadah masih dalam kita lakukan secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita. Karena berharap adik-adik bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini seperti yang kita baca tadi, firman kita terambil dari mana tadi? Oh ya. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Ya, ini menceritakan tentang bagaimana Musa mengajarkan apa yang dia terima dari Allah kepada bangsa Israel. Tapi sebelum kita lanjut, Ana mau bertanya. Ya, adik-adik di rumah pasti punya cita-cita. Semuanya kita punya cita-cita. Kak Ana dulu waktu kecil juga punya cita-cita. Ana mau bertanya, adik-adik cita-citanya apa? Ya, macam-macam pasti cita-citanya. Ada jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada jadi tentara, bahkan ada yang cita-citanya jadi presiden. Itu cita-cita. Cita-cita boleh setinggi-tingginya. Tetapi jangan hanya cita-cita, tetapi harus diimbangi dengan usaha. Ya, cita-cita macam-macam. Ya, kita melakukannya. Ya, banyak cita-cita yang bagus. Jadi tentara, melindungi negara. Jadi dokter, mengobati orang sakit. Jadi guru, membuat orang menjadi pintar. Cita-cita itu sebuah keinginan yang luhur. Cita-citanya bagus sekali. Semoga Tuhan memberkati, menciptakan generasi-generasi yang baru. Karena akan ketemu, kalau panjang umur, ketemu adik-adik sudah jadi dokter, adik-adik sudah jadi polisi, atau apapun itu. Semua cita-cita biasanya untuk membangun bangsa. Tetapi jangan lupa, cita-cita yang kita lakukan juga harusnya untuk membangun gereja. Ya, karena kita adalah penerus bangsa dan gereja.
Untuk mencapai cita-cita, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya santai-santai, Pim salah Pim, jadi dokter. Enggak seperti itu. Tapi adik-adik harus rajin belajar. Ya, harus rajin belajar. Apalagi ya, kita bilang mendengarkan nasihat-nasihat. Nasihat itu dari macam-macam. Dari guru, dari orang tua, kalau sekarang dari kakak layan, dari yang lainnya. Atau masih ada oma opa, nenek kakek, opung. Ya. Harus mendengarkan. Supaya apa? Supaya bisa diarahkan. Ya, karena kita sebagai anak-anak membutuhkan orang yang mengarahkan, yang lebih tahu, yang lebih mengerti, ya, mengingatkan supaya apa? Supaya jalannya lurus, supaya jalannya terarah. Seperti firman, ya, firman yang kita baca tadi. Ada Musa yang mengingatkan bangsa Israel. Sebelum lanjut, Kana mau tanya, ada yang tahukah siapa itu Musa? Siapa Musa? Ya, adik-adik pasti ingat siapa Musa. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Raja Firaun. Ya, bangsa Israel banyak ke Mesir karena ada sesuatu hal dulu di negaranya, di negeri Israel. Semakin banyak, semakin berkembang di Mesir. Tetapi di Mesir mereka dijadikan budak. Lalu Tuhan memilih Musa dengan cara Tuhan. Tuhan membimbing Musa, mendidik Musa, mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan tidak hanya main tunjuk, ya kan? Tuhan tidak hanya, Musa, kamu dipilih, terus terserah kamu mau melakukan apa. Enggak. Tuhan memberi petunjuk. Tuhan mengajarkan hal-hal, memberikan persiapan untuk Musa. Dan apa yang dilakukan Musa? Musa mendengarkan. Musa belajar, mengikuti, mendengarkan apa yang diarahkan Tuhan kepada dia. Tuhan Allah membilang seperti ini. Dia dengarkan. Ya, dia dengarkan lalu dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dia bukan hanya menyampaikan, tapi dia melakukan dulu untuk dirinya. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan, ya, untuk memimpin bangsa Israel yang besar dengan segala macam persoalannya. Dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, banyak hal terjadi. Ada hal baik, ada hal buruk, tetapi Musa tetap berpegang pada perintah, ajaran yang diberikan Tuhan Allah. Karena apa tadi? Dia mendengar. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan, sepanjang perjalanan, ada yang tahu berapa tahun? 40 tahun perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan itu banyak kejadian. Tetapi satu yang dilakukan Musa. Musa tetap mengamalkan, menjalankan perintah Tuhan. Itu yang kita ambil dari firman. Untuk mencapai sesuatu hal. Supaya bangsa Israel sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan, mereka harus tetap menjalankan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Harus begini, banyak hal. Sama dengan adik-adik, untuk mencapai cita-cita. Adik-adik harus melakukan banyak hal. Belajar yang rajin, latihan,
tekun, disiplin. Ya, itu yang dilakukan supaya cita-citanya tercapai dengan baik. Lalu berlanjut, ya kan? Kalau adik-adik melakukan semuanya, mendengarkan nasihat, adik-adik akan mendapatkan sesuatu hal yang baik. Saat ini mungkin dalam perjalanan hampir 2 tahun kita sekolahnya online, membosankan. Yang ditengok cuma handphone, tetapi harus tetap semangat. Itu dia tadi, ada pengorbanan untuk mencapai sesuatu. Harus rajin, walaupun harus melalui media, handphone, media online, Zoom, Google, dan lain sebagainya. Tetapi harus dilakukan secara disiplin. Supaya apa? Adik-adik tetap menerima pelajaran, menambah ilmu pengetahuan. Tetap bangun pagi karena harus sekolah melalui Zoom. Ya, melihat video, mempersiapkan waktu untuk menonton pelajaran yang sudah dikirimkan. Karena apa? Ya, kalau kita mendengarkan, melakukan dengan disiplin, yakin apa yang kita cita-citakan, apa yang adik-adik cita-citakan akan tercapai. Perkembangan bangsa ini, gereja di masa yang akan datang ada sama adik-adik semuanya. Karena adik-adiklah generasi penerus bangsa ini. Nanti ada yang jadi dokter, karena nggak tahu kan berapa tahun ke depan rupanya ada anak IPA Immanuel, anak PA Immanuel yang menjadi menteri. Puji Tuhan. Seperti firman yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang diingatkan Musa yang disampaikan Allah. Di ayat terakhir dibilang mematuhi hukum Taurat. Masih ingat hukum Taurat? Karena berharap adik-adik selalu mengingatnya. Ada 10. Daripada salah, karena akan bacakan ulang ya. Ada, jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Adik-adik harus ingat itu. Sama halnya untuk mencapai cita-cita, adik-adik harus terus berupaya, ya kan? Menganjurkan kepada diri sendiri, mengingatkan kepada diri sendiri. Untuk apa? Mentaati, mengikuti petunjuk-petunjuk arahan. Yang terutama adalah tetap apa? Yang terutama tetap mengamalkan perintah Tuhan. Perintah Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Agar adik-adik boleh mencapai cita-cita menjadi orang hebat, tetapi juga hebat menjadi anak Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari sekarang, di masa pandemi, adik-adik juga bisa mendengarkan, mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh pemerintah. Ingat melakukan prokes, ya kan? Memakai masker, kalau keluar, mencuci tangan yang bersih. Kalau setiap selesai melakukan aktivitas, menjaga jarak, karena virusnya masih ada. Jangan sampai kena ke kita. Kalau nggak penting-penting, jangan ada di keramaian. Tetap jaga kesehatan. Ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Supaya apa? Supaya kesehatan kita terjaga. Kita berharap kita sehat terus, ikuti petunjuknya. Adik-adik mau mencapai cita-cita, laksanakan tahapan-tahapannya. Menjadi anak Tuhan yang baik, amalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.
Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Ana. Untuk itu kita akan merespon firman Tuhan dengan kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan dengar sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menaikkan puji-pujian. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Walaupun saat ini kami masih melakukan ibadah secara online, biarlah Tuhan kami boleh tetap bersuka cita menjalankan, melakukan kegiatan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca dan renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, jaga dan lindungi kami Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berkati menteri-menteri kami, berkati pemimpin daerah kami, sehingga mereka semua boleh melakukan tugasnya dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Berkati keputusan pemimpin kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang dilakukan boleh menjadikan negeri kami bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kami dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Pelkat PA. Berdoa untuk kakak-kakak layan dimanapun berada. Tuhan, berkati kakak-kakak layan semua di dalam pelayanannya. Sertai selalu, lindungi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati, memberi hikmat dan bijaksana kepada semua kakak layan. Kami juga berdoa buat adik-adik layan semuanya dimanapun berada. Di dalam masa pandemi yang sudah melakukan sekolah tatap muka, Tuhan berkati, beri kesehatan, beri kekuatan, sehingga adik-adik boleh tetap sehat dan jauh dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk mama papa di dalam tugas dan pekerjaan. Berkati Tuhan orang tua kami, sehingga boleh melaksanakan tugas-tugasnya, baik di tempat kerja maupun di rumah sebagai orang tua yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik.
Banyak hal yang akan kami minta. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah kami yang baik. Ajar kami Tuhan seperti firman yang kami dengar untuk melakukan kebaikan, menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menaikkan puji-pujian. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu. Walaupun saat ini kami masih melakukan ibadah secara online, biarlah Tuhan kami boleh tetap bersuka cita, melakukan kegiatan ibadah kami. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca dan renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, jaga dan lindungi kami Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berkati menteri-menteri kami, berkati pemimpin daerah kami, sehingga mereka semua boleh melakukan tugasnya dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Berkati keputusan pemimpin kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan, apa yang dilakukan boleh menjadikan negeri kami bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Berkati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kami dalam pelayanannya. Berikan kekuatan, berikan hikmat dan bijaksana sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan Pelkat PA. Berdoa untuk kakak-kakak layan dimanapun berada. Tuhan, berkati kakak-kakak layan semua di dalam pelayanannya. Sertai selalu. Lindungi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati, memberi hikmat dan bijaksana kepada semua kakak layan. Kami juga berdoa buat adik-adik layan semuanya dimanapun berada. Di dalam masa pandemi yang sudah melakukan sekolah tatap muka, Tuhan berkati, beri kesehatan, beri kekuatan, sehingga adik-adik boleh tetap sehat dan jauh dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk mama papa di dalam tugas dan pekerjaan. Berkati Tuhan orang tua kami, sehingga boleh melaksanakan tugas-tugasnya, baik di tempat kerja maupun
di rumah sebagai orang tua yang menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Banyak hal yang akan kami minta. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah kami yang baik. Ajar kami Tuhan seperti firman yang kami dengar untuk melakukan kebaikan, menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Persembahannya bisa dititipkan ke Mama dan Papa, di mana nanti Mama dan Papa akan mengantarkan ke sekretariat gereja, atau bisa dikirim melalui via transfer melalui barcode yang sudah disediakan, ataupun melalui nomor rekening yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau kita serahkan persembahan kita melalui doa persembahan. Kita bersatu hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, berkatilah tangan-tangan para pelayan-pelayan-Mu yang akan memakai persembahan ini, Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah itu bisa dipakai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah kita sudah berakhir. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Karena mengajak adik-adik melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini. Biarlah ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kehidupan kami 1 minggu ke depan, Tuhan. Jaga dan peliharalah kami. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah di akhir ibadah kita. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Kita akan bertemu di ibadah IMPA online selanjutnya. Tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu Kidung Ceria 317, Ya Tuhan Bimbing Aku.